Shalom saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya saudara semua? Baik, baguslah kalau sehat. Semoga saudara semua selalu sehat dan dilindungi Allah di masa pandemi yang tak kunjung usai. Amin, saudara-saudara. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rial Benhard Silalahi dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia dari program studi Manajemen Resort dan Leisure. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan materi, kurang lebih 6 pokok materi yang akan saya paparkan kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen di semester 4 ini. Jadi saya mohon dengan rahmat sangat untuk saudara memberikan perhatiannya terhadap pematerian kali ini, dan juga saya mohon bantuan, dukungan, dan doanya bagi saudara untuk saya menyelesaikan ujian tengah semester ini. Jadi selamat mendengarkan. Oke saudara-saudara, di materi pokok pembahasan kita yang pertama kali ini yaitu tentang Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus Kristus itu merupakan Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Sebelum disalibkan, Yesus melakukan perjamuan kudus. Di sana ia mewakili seluruh orang percaya, orang-orang yang percaya kepada dia, untuk mendapatkan suatu penebusan. Di sana ia menyatakan bahwa seluruh tugas keimanannya akan tergenapi pada saat ia mati di Bukit Golgota. Jika Tuhan Yesus adalah Allah, lalu mengapa ia berdoa kepada Bapa? Pernahkah kita memikirkan hal ini? Ketika Yesus menjadi penebus kita, mengapa ia berdoa? Kalau ia adalah Tuhan itu sendiri, ia adalah Bapa, tapi kenapa ia berdoa? Ia berdoa kepada siapa? Pernahkah kita memikirkan hal ini? Mengapa kita ketika kita berdoa harus ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita membuka doa dengan Allah Bapa dan menyebutkan Allah Roh Kudus dalam prosesnya, lalu ditutup dengan nama Tuhan Yesus. Mengapa hal itu terjadi seperti itu? Jika kita memikirkan hanya tentang pribadi kedua, maka itu adalah doa yang salah menurut saya. Kita harus merujuk kepada Allah Tritunggal itu sendiri, bukan hanya salah satu pribadi. Mengapa Tuhan Yesus sebagai imam besar berdoa syafaat untuk umatnya? Ada yang tahu saudara-saudara? Dalam Yohanes 17 ada doa Tuhan Yesus sebelum ia mati di bukit Golgota. Ia berdoa kepada Bapa untuk kita semua supaya kita mendapatkan penggenapan keselamatan, buah keselamatan, dan hidup di surga, saudara. Ibrani 7 ayat 25 jelas menyatakan bahwa ia bersyafaat untuk kita. Ia tahu kelemahan kita terbatas dan kita diserang oleh setan dan dunia. Inilah mengapa Tuhan syafaat bagi kita. Mengapa kita harus senantiasa berdoa dalam kehidupan kerohanian kita? Mengapa? Tuhan menyatakan bahwa ada doa orang yang percaya, yaitu doa Bapa kami. Seharusnya bagian itu berjudul doa orang percaya. Efesus 6 jelas menyatakan bahwa ada peperangan dan ada janji kemenangan. Bagaimana caranya? Melalui doa, saudara-saudara. Lalu Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita untuk teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Lalu mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Mengapa ia berdoa kepada Allah Bapa? Jikalau Yesus adalah Allah, mengapa ia berdoa kepada Allah Bapa? Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah pengantar kita dari kekekalan. Yesus sudah memiliki relasi dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sebagai manusia, Yesus berdoa dan menunjukkan dirinya bergantung pada Allah Bapa. Ia taat sepenuhnya pada Allah juga dalam doa. Dia hidup sinkron dengan visi dan misi Tuhan. Doanya menunjukkan bahwa ia 100% manusia sejati. Tapi mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Karena ia mengorbankan dirinya sendiri atau darahnya sendiri untuk kita semua. Lalu perjamuan kudus menyatakan bahwa Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Di sana ada kebenaran tentang Yesus sebagai imam besar. Roti itu pun tentang tubuhnya. Ketika Yesus mengorbankan dirinya sendiri, kita mengetahui bahwa ia adalah imam yang aktif dan mengerti kesulitan kita. Ia menjadi imam besar dari kekekalan untuk menderita dan mati bagi umatnya, seperti dalam Ibrani 2 ayat 9. Lalu ketika kita membaca pasal-pasal kitab Ibrani, kita bisa lebih mengerti bagian ini. Misi Yesus adalah dari sejak kekekalan. Misi itu tidak perlu dukungan pemerintah, pemimpin agama, dan politik. Seluruh misi itu dijalani oleh Yesus itu sendiri dari nol sampai semuanya terjadi, semuanya tercapai. Tidak ada kuasa manusia yang diandalkan dalam misi itu. Kita harus memiliki semangat ini dalam menjalankan misi hidup kita. Sampai di situ cukup mengerti kan, saudara-saudara? Jadi intinya Yesus adalah imam besar yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Amin, saudara-saudara. Ia pernah mengalami penderitaan yang hebat, namun itu tidak membuatnya berdosa. Ia adalah penebus yang suci. Ia pernah merasakan lapar, haus, dan lelah karena ia turun sebagai manusia. Ia juga pernah dipukuli, disakiti. Namun di dalam semua itu ia tidak berdosa. Semua itu ia lalui dengan ia mengerti apa yang kita lalui. Jadi kita tidak bisa bertanya mengapa engkau tidak mengerti, karena ialah yang paling mengerti kita. Maka kita sama sekali tidak boleh dan tidak perlu meragukannya. Amin, saudara-saudara. Lalu kita sudah selesai topik pembicaraan tentang Yesus Kristus dan akan lanjut ke topik kedua, yaitu doa dan keselamatan. Oke, di topik yang kedua ini kita akan membahas tentang dosa dan keselamatan ya, saudara-saudara. Dan di topik yang kedua ini doa dan keselamatan, maksud saya manusia memiliki masalah yang emang terbawa dari sifat manusia itu sendiri. Ada beberapa masalah yang saya rangkum di sini, seperti yang pertama, ketidakpastian. Kehidupan manusia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan keraguan, kebimbangan antara beberapa pilihan, itulah manusia. Lalu ada juga ketidakmampuan, karena manusia itu dibuat dengan banyak kekurangan, jadi otomatis banyak juga ketidakmampuan yang dapat manusia lakukan. Oleh karena itu kita harus tetap meminta tolong atau meminta bantuan kepada Allah Bapa yang di surga. Lalu ada juga kekecewaan yang mendalam, karena manusia jika dibuat kecewa gitu, jadi bakal lebih merasa tersakiti, atau apapun yang bisa menimbulkan dendam atau hal-hal jahat lainnya itu diakibatkan oleh kecewaan yang mendalam. Lalu di antara semua itu yang terutama dalam masalah dalam manusia yaitu dosa. Dosa itu dalam artian keterpisahan Allah dengan manusia yang
berakibat kematian jiwa, kematian roh. Karena itu kita jangan sampai untuk berdosa. Lalu yang kedua, saksi atas hidup. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan untuk saksi atas hidup. Manusia merupakan satu-satunya ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Seperti itu, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, pada mulanya manusia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Sebelum manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia merupakan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah. Bahkan manusia itu sendiri bisa ngobrol langsung atau bahkan berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan saat itu, saudara-saudara. Lalu yang keempat, namun manusia memilih tidak taat kepada Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa seperti yang Adam dan Hawa lakukan. Lalu Tuhan Yesus menawarkan keselamatan sehingga manusia harus membuka hati dengan mengakui dosa yang juga berdoa untuk menerima Yesus dalam kita. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menembus dosa kita, dengan cara berdoa untuk mendapat keselamatan. Di topik yang ketiga ini, saya akan membahas tentang Alkitab, saudara-saudara. Alkitab merupakan kitab yang isinya firman Tuhan. Alkitab ini sendiri merupakan firman di mana Tuhan langsung berbicara pada manusia dalam Alkitab. Memang ditulisnya melalui para nabi-nabi yang memiliki bagiannya masing-masing. Jadi secara tidak langsung Alkitab ini ditulis oleh Tuhan melalui para nabi, dan itu tuh merupakan komunikasi langsung Tuhan kepada manusia yang akan membaca kitabnya. Dan Alkitab ini sendiri ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Kitab pertama yaitu Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Lalu kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 100 Masehi sepertinya. Ya, 100 Masehi. Dan fakta menakjubkan tentang Alkitab, Alkitab ini ditulis kurang lebih oleh 40 penulis pertama kalinya, dan yang kedua Alkitab ditulis kurang lebih 1600 tahun yang lalu. Alkitab ini memiliki dua bagian seperti yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ini ditulis dengan sangat serius karena bisa fatal jika ada kesalahan sedikit pun, ya. Lalu di Perjanjian Baru ini kitab berasal dari Tuhan yang berfirman, yang berisi firman Tuhan, ditulis oleh rasul-rasul Tuhan. Lalu kitabnya juga dapat dibuktikan kebenarannya karena masanya tidak terlalu jauh, 100 setelah Masehi, 100 Masehi maksud saya. Kitab tersebut dituliskan dan digunakan oleh orang percaya. Lalu kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke, saudara-saudara, kita tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu ilustrasi roda. Mungkin saudara-saudara sedikit asing dengan ilustrasi yang saya sampaikan kali ini. Ilustrasi roda itu sendiri merupakan sebuah ilustrasi mengenai kehidupan orang Kristen yang bisa digambarkan sebagai roda yang berputar. Karena seperti halnya roda, kita bisa ada di atas, ada saatnya kita di bawah, dan kita berporos pada satu pusat, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan bahwa pertumbuhan rohani kita dapat digambarkan sebagai sebuah roda yang berputar. Karena kehidupan orang Kristen sendiri itu yang diharapkan Tuhan yaitu kehidupan yang selalu dinamis, yaitu yang selalu berputar, yang selalu bergerak maju gitu. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagian roda itu sendiri.
Mengapa kehidupan orang Kristen diilustrasikan sebagai sebuah roda? Roda itu memiliki 3 bagian, saudara-saudara. Yaitu yang pertama merupakan pusat atau poros. Pusat atau poros itu yang ada di tengah, yang menjadi sumber tenaganya. Lalu ada yang kedua, jari-jari. Jari-jari itu sebagai penyalur tenaga. Lalu yang ketiga ada lingkar luar. Lingkar luar itu lingkar yang melindungi sebuah ban karena langsung bersentuhan dengan tanah, dengan medan-medan yang keras atau bebatuan yang tajam, untuk melindungi roda itu sendiri agar tetap berputar. Dan saudara-saudara, di bagian pusat ini merupakan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa pusat? Kenapa Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat? Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat di dalam roda karena Yesus adalah sumber hidup. Kenapa menjadi sumber hidup? Karena Yesus itu sendiri yang memberikan kita kehidupan. Lalu yang kedua, Yesus sebagai pusat kehidupan. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, Yesus adalah sumber hidup, otomatis Yesus adalah yang memberi kita kehidupan atau pusat kehidupan itu sendiri. Lalu jika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Jadi jika kita di luar dari poros, atau kita tidak memiliki poros itu sendiri atau Yesus Kristus itu sendiri, kita tidak bisa apa-apa. Sebuah roda tidak bisa bergerak kalau tidak ada poros, tidak ada sumber tenaga. Jadi jika kita di luar Yesus Kristus, kita tidak bisa apa-apa. Kita harus tetap ada di dalam Yesus Kristus. Di sini saya membagi jari-jari menjadi 4 jari-jari. Jari-jari yang pertama yaitu doa, jari-jari yang kedua yaitu firman Tuhan, jari-jari yang ketiga yaitu persekutuan, dan jari-jari keempat yaitu bersaksi. Oke, dari jari-jari pertama dulu. Jari-jari pertama atau doa. Jari-jari pertama atau doa terdapat pada Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Itulah yang menggambarkan sebuah doa yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi di sini dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini bisa kita tahu bahwa doa itu digambarkan sebagai jari-jari yang vertikal. Kenapa vertikal? Karena hubungannya tegak lurus ke atas, yaitu di antara umatnya yang berdoa kepada Tuhan Yesus yang di atas. Intinya berhubungan dengan Tuhan. Lalu ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi apa saudara tahu apa isi dari 2 Timotius itu? Maksud dari isinya seperti itu? Ya, benar. Isi dari 2 Timotius 2 Timotius berapa tadi? 3 ayat 16 sampai 17 ini merupakan sebuah firman Tuhan, yaitu yang ada di jari-jari kedua, firman Tuhan. Ada sebuah teladan dari salah satu tokoh Alkitab bernama Ezra. Mungkin saudara-saudara sudah tahu tentang teladannya, dan intinya dapat kita baca dalam kitab Ezra ayat 7 Ezra 7 ayat 10 yang mengatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Ezra dengan beraninya dan dengan iman yang kuat bertekad untuk meneliti sekaligus mengajar tentang firman-firman Tuhan kepada orang Israel. Seperti itu, saudara. Dan di situ kita bisa tahu bahwa firman Allah itu penting. Kenapa firman Allah penting? Karena karena firman Allah merupakan pedoman utama dalam hidup.
Selain itu, firman Tuhan dapat menambahkan pengenalan kita. Jadi kita bisa lebih kenal kepada Tuhan, kita bisa lebih dekat kepada Tuhan dari firman-firman Tuhan itu. Lalu dalam firman Tuhan kita mendapatkan doktrin dan ajaran yang untuk kita bertumbuh dengan sehat. Sehat dalam artian iman kita yang sehat, roh kita yang sehat. Lalu firman Tuhan menjadi lebih nyata untuk diterapkan jika kita selalu membaca firman Tuhan atau secara rutin membaca firman Tuhan. Ada 3 ayat Alkitab yang sudah saya rangkum sepertinya. Ada dari Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu di 1 Timotius 4 ayat 16 yang mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Lalu ada di Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengarkan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke, amin saudara-saudara. Lalu kita berlanjut ke jari-jari yang ketiga, yaitu persekutuan. Persekutuan bisa kita teladani dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudara, dari Ibrani 24 ayat 25 dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dapat kita tangkap bahwa manusia secara alami membutuhkan manusia sebagai teman, karena manusia itu makhluk sosial, dan dalam berteman manusia itu sendiri harus pintar-pintar dalam bergaul untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas yang sehat, seperti persekutuan contohnya, karena dalam persekutuan kita bisa saling bertukar pengalaman tentang keagamaan atau saling meyakinkan satu sama lain, atau berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Karena selain itu Allah juga menghargai persekutuan seperti dalam Matius 18 ayat 20. Lalu belajar dan tukar pengalaman mengenai firman Tuhan dalam persekutuan dan implementasinya seperti pada Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 itu sendiri, saudara-saudara. Lalu kita lanjut ke jari-jari 4, yaitu bersaksi. Dalam bersaksi merupakan hubungan horizontal. Kenapa horizontal? Karena bersaksi itu hubungan antara kita sebagai orang yang bersaksi dan orang manusia-manusia lain atau umat-umat Tuhan yang lain sebagai pendengar kita bersaksi. Saya merangkum ada 3 kitab yang membahas tentang kesaksian atau bersaksi ini. Yang pertama ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bisa saudara buka, mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Seperti itu saudara-saudara. Lalu ada di 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Demikian kamu menipu diri sendiri, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana
rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan orang, eh, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Seperti itu, saudara-saudara. Lalu Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, proklamasi. Nah, itu tuh termasuk kepada proklamasi, bersaksi secara proklamasi, atau proklamasi itu seperti menyatakan langsung, saudara-saudara. Jadi ayat yang Markus tadi itu menyatakan langsung Injil kepada orang-orang di luar sana. Lalu adapun bersaksi secara afirmasi atau kesaksian hidup, seperti pada Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan itu merupakan bersaksi secara afirmasi. Lalu yang terakhir ada lingkar roda atau yang di luar itu, lingkar roda ya, yang membuat orang Kristen itu bertumbuh. Seperti pada Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10 mengatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, lalu kunci ketaatan ada di mendengar firman-Nya dengan seksama. Ada pada Ulangan 28 ayat 1, yaitu jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintahnya dengan setia yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu ada 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Seperti itu, saudara-saudara. Lalu yang terakhir Yakobus 1 ayat 21 sampai 25, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di jari-jari yang keempat kalau tidak salah. Dan itu tuh isinya yang dimaksud dari kunci ketaatannya berarti menundukkan diri kepada firman-Nya. Kita tunduk kepada firman Allah dan taat lalu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kunci ketaatan. Lalu yang kedua, iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Jadi untuk mengimani terus selalu taat seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, di topik yang kelima ini kita akan langsung membicarakan tentang marketplace ministry. Marketplace ministry ini sendiri merupakan ruang kerja, ya, saudara-saudara. Kenapa ruang kerja? Kenapa marketplace ministry? Karena orang Kristen itu harus bekerja, harus berusaha untuk berkehidupan, untuk meneruskan kehidupan, untuk melanjutkan kehidupan. Dan juga selain itu, Yesus juga menghargai marketplace. Seperti yang pertama, dari 52 perumpamaan yang Yesus ceritakan, 45 diantaranya memiliki konteks marketplace. Selain itu, berbagai bentuk kata bekerja disebutkan lebih dari 800 kali dalam Alkitab. Lalu dari 132 penampakan Yesus di tempat umum, 122 diantaranya terjadi di tempat kerja itu, saudara. Lalu dari 40 mujizat dalam Kisah Para Rasul, 39 diantaranya terjadi di tempat kerja juga. Dan yang terakhir, seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15, di mana berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaannya masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti air dari dalam api.
Lalu terdapat kesalahan persepsi antara kegiatan rohani dan sekuler itu sendiri. Contohnya ujian untuk kegiatan sekuler atau berdoa sebagai kegiatan rohani, sedangkan Allah menginginkan ia menjadi pedoman dalam setiap kegiatan itu sendiri. Lalu ada four little misbeliefs. Yang pertama, terdapat salah persepsi bahwa perintah Tuhan hanya berlaku untuk orang percaya saja, orang Kristen saja maksud saya. Lalu yang kedua, terdapat persepsi bahwa gereja tidak dapat mengurus pihak eksternal. Lalu ada yang ketiga, orang yang sedang berbisnis dalam gereja dan tempat kerja akan berbeda. Lalu hasil kerja orang Kristen akan digunakan untuk membantu pelayanan, tidak juga. Segitu saja tentang marketplace ministry. Kita akan lanjut tentang the Bible on leadership. Ini topik terakhir sebenarnya, saudara. Di topik kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan, Bible on leadership. Jadi pandangan Alkitab kepada kepemimpinan itu sendiri. Dua hal yang ada dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama kejujuran dan yang kedua integritas. Dua hal tersebut harus ada dalam sebuah kepemimpinan. Lalu tokoh-tokoh yang berintegritas, ada Nabi Nuh, Nabi Musa, dan masih banyak lainnya. Mungkin yang ceritanya yang kalian tahu sepertinya dari dua tokoh ini. Lalu yang ketiga, kita perlu menentukan tujuan. Bekerja cuma tanpa tujuan bisa membuat kita menjadi ceroboh. Maka menambah tujuan di setiap pekerjaan akan membuat kita dipenuhi inspirasi sehingga pekerjaan akan lebih terarah, seperti itu, saudara. Lalu 8 hal yang kita pelajari dalam kindness and compassion. Yang pertama, aturan emas, lalu bahan kebaikan, berbagi kekayaan, pengampunan, kasih sayang bagi mereka yang sedang mendapat musibah, kebaikan kepada orang-orang yang lemah, lalu peduli dan empati, dan yang terakhir saling mengasihi. Itu 8 hal yang dapat kita pelajari. Lalu ada juga memiliki sifat rendah hati, berarti tidak peduli berapa banyak hal yang sudah dicapai, kita tetap manusia. Jadi kita harus tetap rendah hati karena manusia itu merupakan makhluk yang rendah, saudara-saudara, jauh lebih rendah daripada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, kekristenan tidak ada saat ini. Oke, teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya rasa sekian saja dari pematerian saya yang bisa saya sampaikan. Karena materi mungkin sudah lengkap saya sampaikan, semoga pematerian ini dapat diterima dengan baik oleh saudara-saudara. Semoga juga pematerian ini bermanfaat bagi saudara. Lalu mohon maaf apabila ada kesalahan bertutur kata. Semoga saudara bisa memakluminya. Dan terakhir, terima kasih banyak atas perhatiannya dan dukungan dari saudara-saudara. Mari kita tutup dalam doa.